Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Triska Agustina dengan NIM 1815401087, kelas reguler 2 tingkat 2. Prodi D3 Kebidanan Tanjung Karang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kehamilan ektopik terganggu. Definisi kehamilan ektopik adalah kehamilan yang implantasi blastosisnya terjadi di luar kafum uteri. Bisa dilihat pada gambar. Di sini ada perkembangan janin yang terdapat di tuba yang biasanya janin berkembang biak atau berimplantasi pada uterus, namun di sini janin berkembang di bagian tuba. Kehamilan ektopik atau KE adalah suatu keadaan di mana hasil konsepsi berimplantasi, tumbuh dan berkembang di luar endometrium kafum uteri. Bila kehamilan tersebut mengalami proses pengakhiran atau abortus, maka disebut dengan kehamilan ektopik terganggu. Yang terbanyak dijumpai adalah kehamilan pada tuba falopi menurut Krisdiono M. Ahadiat 2003. Kehamilan ektopik adalah kehamilan dengan implantasi terjadi di luar rongga uterus. Pernyataan tersebut menurut Wahyu dan Siti 2010, halaman 101. Selanjutnya ada pengertian dari kehamilan ektopik, ialah suatu kehamilan yang pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi tidak menempel pada dinding endometrium kafum uteri. Lebih dari 95% kehamilan ektopik berada di saluran telur atau tuba falopi. Patofisiologis terjadinya kehamilan ektopik tersering karena sel telur yang sudah dibuahi dalam perjalanannya menuju endometrium tersedot sehingga embrio sudah berkembang sebelum mencapai kafum uteri dan akibatnya akan tumbuh di luar rahim. Pendahuluan dari kehamilan ektopik. Yang pertama, penyebab kematian utama karena kehamilan pada trimester pertama. Lalu kedua, 2% dari kehamilan, 9% dari angka kematian ibu. Yang ketiga, sebelum ada USG dan tes BHCG, kehamilan ektopik adalah suatu kelainan yang mengancam jiwa seperti pengobatan PID, tuboplasti, induksi ovulasi. Lalu yang keempat, USG atau terapi konservatif. Patofisiologi terjadinya kehamilan ektopik tersering karena sel telur yang sudah dibuahi dalam perjalanannya menuju endometrium tersendat dengan berbagai faktor yang menjadi penyebabnya, sehingga embrio atau zigot sudah berkembang namun belum mencapai kafum uteri dan akibatnya akan tumbuh di luar rongga rahim. Bila kemudian tempat nidasi tersebut tidak dapat menyesuaikan diri dengan bertambahnya besarnya kehamilan, akan terjadi ruptura dan menjadi kehamilan ektopik yang terganggu. Bisa kita lihat pada gambar. Normalnya janin berkembang biak atau berimplantasi di dalam rahim. Namun pada kehamilan ektopik terganggu, janin berkembang biak di bagian luar kantung rahim dan ada juga yang berkembang biak di dalam saluran telur atau di bagian tuba falopi. Patogenesis, faktor resiko. Terdapat konsepsi aminor, lalu setelah konsepsi nidasi ekstrauterin, lalu sampai ke tuba. Di tuba ada jaringan yang mati dan reabsorpsi dini, ada yang ruptur dan bisa terjadi abortus. Apabila jaringan mati atau absorpsi dini, maka akan terjadi perdarahan pervaginam dan nyeri. Lalu apabila terjadi abortus, akan terjadi perdarahan pervaginam dan nyeri.
Di sini saya akan menjelaskan bagian kehamilan ektopik. Ada gejala klinik yang jelas, yaitu anemia atau sampai renjatan. Lalu ada cairan bebas dalam abdomen, nyeri abdomen, kafum Douglas menonjol sampai nyeri. Selanjutnya ada bagian hematokel, yaitu anemia, massa di dalam abdomen, nyeri tekan abdomen, kafum Douglas menonjol sampai teraba, ultrasonografi atau USG, massa di belakang uterus. Lalu dua bagian ini dapat dilakukan persiapan laparotomi, yaitu infus sampai transfusi dan kuldosintesis. Lalu selanjutnya laparoskopi atau laparotomi, yaitu salpingektomi dan salpingostomi. Lalu selanjutnya gejala klinis yang tidak jelas itu bisa dilakukan observasi gejala klinik atau ultrasonografi. Lalu apabila bukan, itu berarti konservatif. Lalu apabila terdapat KE, bisa dilakukan laparoskopi atau laparotomi, salpingektomi, dan salpingostomi. Bisa dilihat pada gambar perkembangan janin yang terjadi di bagian tuba falopi. Contohnya seperti di gambar. Di sini ada kehamilan ektopik, diagnosis kliniknya. Yang pertama, trias klasik, terdapat kurang dari 50% pasien. Riwayat terlambat haid dilanjutkan dengan perdarahan abnormal vagina, abnormalitas atau nyeri pelvik, dan massa adeksa yang lembut. Lalu yang kedua ada nyeri, terdapat 95% pasien dengan ruptur kehamilan ektopik. Umumnya perut bagian bawah, tetapi dapat pada seluruh permukaan. Nyeri goyang porsio terjadi pada 75% pasien dengan ruptur kehamilan ektopik. Lalu yang ketiga ada vaginal spotting, terdapat 60% sampai 80% pasien. Sedikit, jarang, coklat gelap, kadang intermiten atau kontinu. Terdapat tanda dan gejala antara lain amenorrhea, nyeri perut bagian bawah, perdarahan dari vagina, mual dan muntah, lemah, pucat, pusing, bahkan pingsan. Selanjutnya, bisa dilakukan diagnosa dengan melakukan tes kehamilan, USG, dan tes darah. Lalu, dalam melakukan pencegahannya, yaitu menghindari perilaku seks bebas dan menghindari merokok. Lalu pengobatannya dengan suntik methotrexate, operasi laparoskopi, dan operasi laparotomi. Penanganan kehamilan ektopik umumnya adalah laparotomi. Perdarahan dihentikan dengan cara menjepit bagian dari adnexa yang menjadi sumber perdarahan. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan yaitu, yang pertama, kondisi penderita pada saat itu. Yang kedua, keinginan penderita akan fungsi reproduksinya. Yang terakhir, lokasi kehamilan ektopik. Hasil ini menentukan apakah perlu dilakukan salpingektomi atau pemotongan bagian tuba yang terganggu pada kehamilan tuba atau bagaimana. Lalu bisa dilakukan pemantauan terhadap kadar HCG kuantitatif. Peninggian kadar HCG yang berlangsung harus menandakan masih adanya jaringan ektopik yang belum terangkat. Lalu selanjutnya, penanganan pada kehamilan ektopik dapat pula dengan transfusi, infus oksigen, atau kalau dicurigai ada infeksi diberikan juga antibiotika dan antiinflamasi. Lalu yang terakhir,
Sisa darah dikeluarkan dan dibersihkan sedapat mungkin supaya penyembuhan lebih cepat dan harus dirawat inap di rumah sakit.